7 Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, tokoh proklamasi lain juga turut terlibat dalam menyukseskan perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Tidak hanya Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh proklamasi lain juga turut terlibat dalam menyukseskan perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Proklamasi menjadi ujung tombak dari segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dicurahkan para pejuang Indonesia. Para tokoh proklamasi tersebut berperan merumuskan, menyusun, hingga melaksanakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berikut 7 tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Insinyur Soekarno. Tokoh proklamasi pertama, yaitu Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni tahun 1901, anak seorang guru sekolah rakyat bernama Raden Sukami dan wanita Bali berdarah bangsawan, Ida Ayu Nyomanrai. Beliau lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Beliau bisa mengenyam pendidikan tinggi dan lulus dari Teknisi Hogeschool Bandung, kini Institut Teknologi Bandung, pada 1925 dengan mengambil jurusan teknik sipil. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926. Peran Soekarno dalam kemerdekaan sangat besar. Beliau sejak awal sudah berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hingga merumuskan dan membaca teks proklamasi. Tokoh yang membaca naskah proklamasi adalah Soekarno. Selain menjadi pembaca teks proklamasi, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta juga menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. 2. Muhammad Hatta. Tokoh proklamasi kedua yaitu Muhammad Hatta, sekaligus tokoh proklamasi yang bertugas menyusun teks proklamasi, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Soekarno. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hatta merupakan anak dari keluarga ulama yang terpandang di Minangkabau. Oleh karena itu, beliau bisa mengenyam pendidikan, baik agama atau umum, dengan baik. Selain itu, dia juga pemberi ide kalimat teks proklamasi, hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 3. Fatmawati. Tokoh proklamasi ketiga, yaitu Fatmawati adalah istri ketiga dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Dia menjadi ibu negara pertama sejak tahun 1945 sampai tahun 1967. Fatmawati berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, sebagai penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, yang dikibarkan ketika upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 4. Muhammad Ibnu Sayuti. Muhammad Ibnu Sayuti atau lebih dikenal dengan Sayuti Melik dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh proklamasi yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dalam konsep naskah proklamasi. Sayuti lahir pada tanggal 22 November tahun 1908 di Sleman, Yogyakarta. 5. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Dia lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ialah Sultan Syahrir melalui siaran radio. Ketika di Rengas Dengklok, Sultan Syahrir beserta para pemuda, terus membujuk agar Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. 6. Sukarni. Sukarni memiliki nama lengkap Sukarni Kartodiwirjo. Lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1916 di Blitar, Jawa Timur. Sukarni termasuk dalam golongan pemuda yang ikut terlibat dalam upaya penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Selama di Rengas Dengklok, keduanya terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada akhirnya,
Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui hal tersebut, dan dibawa kembali ke Jakarta oleh Ahmad Subarjo, untuk segera mempersiapkan kemerdekaan dengan menyusun naskah proklamasi. 7. Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi Sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Ahmad Subarjo turut menyukseskan terjadinya proklamasi, yang diproklamirkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Perannya adalah membawa mereka kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya dibawa dengan paksa oleh para pemuda Kerengas Dengklok, supaya tidak terpengaruh oleh Jepang.